dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi pelajar Pancasila dan gelar karya kelas 7 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara resmi dibuka. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jangan, dia kan murid bodoh di kelas ini. Ya toh nanti malah nyusahin gak sih? Benar tuh kata mereka, kamu kan bodoh, pasti nyusahin. Apalagi kita beda agama. Kita semua Islam, sedangkan kamu yang beda sendiri. Tapi aku kan juga manusia. Nanti aku sambil belajar deh. Alah, paling cuma sandiwara. Nanti ada pas masuk malah malas bantu kerja. Enggak kok, aku akan berusaha buat bantu kerja kelompok. Kalau enggak ya enggak. Kamu kalau mau masuk kelompok kita mau nyusahin tahu jadinya masa banget sih. Tahu tuh. Kok kalian gitu sih? Kan Luffy cuma mau masuk kelompok kita. Kok malah kalian marahin? Masalahnya dia bodoh sih ya, nanti malah nyusahin kita. Tahu nih, kalau misalnya kan kita juga yang repot. Tapi kalian jangan seperti itu kan namanya membeda-bedakan. Betul tuh, kan kalau Luffy nggak tahu, kita bisa pasti tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nah, benar tuh, kita berteman gak boleh saling bertengkar dan membeda-bedakan. Karena jika kita membeda-bedakan, akan timbul perpecahan seperti sekarang. Jadi, ayo kita belajar saling menghargai satu sama lain. Bullying merupakan salah satu tindakan yang sangat tercela. Sekolah adalah tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya siswa-siswanya melakukan tindakan perundungan ataupun membeda-bedakan temannya sendiri. Anak muda Indonesia harus menanamkan sifat toleransi dan kebinekaan global pada dalam dirinya, supaya budaya-budaya yang ada pada Indonesia tidak hangus ataupun hilang termakan zona. Loh, kalian kok belum pulang? Iya nih, kita lagi belajar matematika. Soalnya kemarin kan itu susah banget, jadi kita belajar bareng ya. Iya nih, kan kamu jago matematika. Kasih tips buat bisa belajar dengan mudah. Boleh, gimana kalau kita belajar bareng aja di sini? Oh, itu ide yang bagus. Gimana kalau kita ajak Hafiz dan Penalis kalian gitu, biar semuanya bisa. Iya, boleh. Oke. Loh, itu Habis sama Fernando. Hafiz, Fernando, sini. Ada apa ini? Ayo sini, kita belajar matematika bareng. Iya, ayo ikut. Mereka berenam menyetujui untuk belajar bareng di sekolah. Mat, sebaiknya belajar dari mana? Mulai dari yang dasar aja, biar kita paham materinya.
Ide bagus tuh. Sebelum mulai, aku mau usul ke guru, misalnya kita jadi kelompok belajar aja, biar kita punya target belajar. Wah, setuju banget. Kalau kita satu kelompok terus kan bisa sama-sama belajarnya. Iya, kita juga bisa saling bantu kalau ada yang merasa kesulitan. Iya benar. Nanti kita buat tabel bersama, belajarnya yang kurang paham. Ada barcode di sini nanti muncul aktivitasnya ketika belajar tentang bangunan jiwa dan raganya. Ini ada barcode foto-foto yang ketika mereka melakukannya. Lalu ini ada testimoninya dari anak-anak. Jadi foto-foto kegiatan anak-anak itu Pak. Ini tema satunya, tujuannya apa, dimensinya apa. Ini kegiatan anak-anak di kelasnya. Ya, Pak. Ini pada saat tema 1 hasil karyanya. Ini tema 2 waktu permainan tradisional. Itu Pak. Kalau kita coba yang ini ya, testimoni ya. Ini testimoni dari anak-anak. Ya. Ada 4. Ini ya. Ini ya, di sini. Iya Pak. Anak-anak ada bikin sendiri itunya dan dia share ke medsos. Ada TikTok, ada YouTube. Oke. Ya. Nanti sembari ambil foto ini ya, macamnya. Ini pagi-pagi dan sore Bu ya. Kita kan satu sih sekarang Pak. Jadi beda-beda Pak. Tadi yang tadi dengan menggunakan barcode, figuran, kalau ini dengan kasih anak menggunakan. Jadi anak-anak ini semuanya anak yang punya 2 minggu. Iya. Ya. Jadi ini kelas 7 hasil karya kelas 72. Semua aktivitas mereka dibuat dalam bentuk banner. Ada tema 1, tema 2, ya. Lalu untuk yang sekitarnya ini kelas 8. 72 dan 8-nya. Ini dibuat laut ya. Tapi ini saja semuanya anak, kreasi anak, ide anak. Nggak punya ini, cuma ini juga semuanya penik itu foto-foto anak waktu kegiatan kemarin kelas meeting yang ada di kelas ini. Tapi yang penting kita kreasi anak. Iya semua ini semua anak. Pas banget ada PR sama Pak Monitor. Terus sudah? Dengan Ibu Tati. Guru kelas 82. 82. Iya. Makasih Bu. Ini mural kelas 9 ujian praktek kemarin ini. Sketsa dulu anak-anak di belakang juga. Ada di sebelah sana hampir tiap dinding itu produk anak-anak semua. Oh gitu. Emang ada pelajarannya untuk ada bikin itu? Di SBK Oh. Seni Budaya. Kebetulan dipraktekkan oleh kelas 9. Bu Jenny. Bu Jenny sebagai? Wakabi kurikulum. Berkreasi sendiri, buat sketsa sendiri, mangga, bebas anak-anak sesuai dengan memang kan tujuan. Kebetulan kan yang ini 2 kelas ya, jadi mereka membagi. Ya artinya kerja begini kan mungkin dalam satu kelas mungkin ada bagian ini bagian ini. Kita belajar. Oh 83 itu Bu Vera. Bu Vera sama Memasma. Kalau yang kelas 9 yang di luar itu tadi. Jadi besok
bambu ya, ini apa tampah ya? Tampah. Ini kelas 77. Kelas 77 ini siapa nih Kak? Kelas 77. Banyak yang terlihat dengan ini biasanya. Karena mereka mempunyai kreativitas di bidang arah angin. Kalau mes itu latihan geologi nanti aja ya. Dan sejarah-sejarah para pahlawan. Jadi ada kemungkinan mereka mengambil kelas 94 ya? Iya, ini ada anak-anak bertema matematika mungkin Pak ya. Anak-anaknya masing-masing punya ciri ya. ciri. Dan setiap kurikulum membuat satu perubahan dengan berbagai kelas ya tadi. Ini ungkapan anak-anak untuk memberikan semangat kepada teman-temannya mungkin. Ini kelihatan masuk khas anak-anak ya. Tulisannya ya Bun. Itu dari yang matematika itu tulisan anak itu. Ruang kelas 95. Ini Warna catnya juga menyerahkan ke anak-anak, gimana anak-anak biar nyaman di kelasnya. Apa sih melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang merupakan ciri khas dari kurikulum Merdeka, ya. adalah salah satunya adalah preferensi lingkungan, Ya. membuat lingkungan belajar senyaman mungkin, dan gaya belajar siswa itu kan ada 3 Pak, Ya. Auditory, visual, dan kinestetik. Ketika diberikan barcode begini, literasi berbasis digital itu, nanti kan mereka yang suka video akan scan berbasis IP, lalu dia tonton videonya. Dan ini akan membuat sekolah itu kelas menjadi nyaman, anak-anak belajar dengan keadaan yang bagus. berliterasi lah sekaligus ya. Literasi dan apa ya? Mengembangkan semua dari sisi. Pengalaman belajar yang bervariasi. Iya. Berbeda. Jadi nggak menjenuhkan Bu ya. Sesuai dengan gaya belajar. Iya ya. Itu ciri khas dari pembelajaran diferensiasi. Sekaligus dengan dikuatkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Tumal bisa lihat di sini variatif memilih ya. pada dirinya sendiri. Iya. Kemarin untuk itunya ya, pos 7 berapa jam berapa? Sampai 19 ya. Luar biasa. Memiliki kreatif dengan kata-kata yang menarik, yang memiliki arti dan makna filosofi yang bagus. Nah, ini bisa menjadi sebuah literasi yang membangun dari sisi kata tulisan untuk dapat dikumandangkan dalam kegiatan sehari-hari. Ini para siswa bisa termotivasi dari hasil tulisan dan karya-karya seperti ini. Sunset. Temanya sunset. Berapa lama ngerjain ini? Berapa hari ya? Ada kali Sampai sore Seharian gitu maksudnya? berapa hari pulang sekolah langsung ngerjain ini. Sepeda sampai maghrib. Nah, sampai maghrib kemarin sampai maghrib kita tadi. Apa nih ya? Yang ngerjain siapa yang ini ide bersama kan ya? Iya. Yang bisnis siapa? Ada satu orang. Jadi kalian yang Alisa yang membuat saja. Kalian yang menuangkannya di sini. semuanya ikut kerja. Bagus ya skalanya kalian. Soalnya kan dari kertas kecil ke ini lahan yang besar, lumayan harus membuat mana Alisa? Ini Alisa yang membuat sketsa ini. Berarti awalnya dari sketsa dulu. Yang bikin apa? Gambar dulu pensil terus kita dicat. Oh gitu. Tapi komposisi warnanya bisa paham ya? Maksudnya warnanya? Ada yang diarahin. Enggak masukin. Oh, gambar sendiri.
ada pembimbingnya, ada guru pembimbingnya untuk enggak ada. Jadi betul-betul anak yang membuat. Sebetulnya banyak sih anak-anak yang punya bakat ya. gitu. Cuma kita belum gali semua. Nah dari sini kita bisa melihat, menemukan siswa mana sih yang berbakat di bidang ini. Gitu. Ini siswa buat bikin-bikin gini dia mengajukan diri atau gimana? Mengajukan diri ya ke wali kelasnya atau gimana? Ke wali kelas. Ya. Oh gitu. Peli Pak. Senang ya Bu ya. Terima kasih ya saya. Ini luar biasa ini perlu disampaikan sebagai bentuk buah karya yang perlu diketahui oleh banyak orang agar proses belajar yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak hanya menonton saja ya melalui buku, tapi perlu juga melalui hiasan kreativitas siswa yang harus menjadi bagian daripada literasi. Iya ya. Oh iya harus ngomong ya. Terus ngomong sama kartun-kartun yang lain. Versinya mungkin ini cerita ya. Ini cerita. Never ini cari naik terus nyari pengetahuan ke atas. Filosofinya mungkin. Itu belum ya Bu? Karena nggak ada pemiliknya. Kelas 8, 10 sendirian nih. Oh, 8, 10. Iya, sendirian. Tidak. Yang sebelah sana berapa ya? 3 Bu. Mereka ngambilnya pojok. 8, 10 itu siapa ya? Supera Pia. Kalau ini pojoknya nggak ada Mas. Karena kelas 8 lebih banyak satu kelas dibandingkan kelas 7. Jadi ini kelas 8 sendiri. Oh gitu. Karena tidak ada proyek, hanya rekreasi untuk memperindah kelas aja. Oke, selesai. Selesai. Ya, alhamdulillah berawal dari program pendidikan merdeka ya, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu berawal dari situ, diracik oleh kepala sekolah dan dewan guru, diaplikasikan ke murid-murid. Responnya sangat bagus, ya, dan saya pun sangat mendukung ini karena tugas kita sebagai orang tua murid dan para guru menyalurkan keinginan mereka, bukan menghambat, bukan mengalahkan, tapi menyalurkan keinginan mereka. Tentunya keinginan yang positif ya, karya-karya mereka kita paling memfasilitasi hingga mereka di sekolah nyaman belajar, betah, tidak ada lagi siswa yang menghindari sekolah, anak-anak yang menghindari sekolah nggak ada lagi, hingga mereka betah belajar di sini. Tadi kalau kita lihat tempat duduknya pun keinginan mereka mengatur, ada yang berhadapan-hadapan, ada yang melingkar, ada yang berhadapan seperti dulu ke papan tulis. Itu keinginan mereka semua. Maunya seperti apa? Bebas, yang penting mereka betah di sini dan tetap mengikuti pelajaran-pelajaran yang wajib. Gitu. Artinya sudah berproses Pak ya? Iya. Dengan proses yang di sekolah dilakukan, iya, kelihatan anak kita menjadi bagian yang bisa menyenangkan ya. Betul. Bahkan membuat mereka lebih senang dulu sekolah, tampil dengan lebih seperti apa kita lihat sekarang ini sebagai orang tua murid ya. Ya, ini sangat keren. Jadi kita bangga terhadap SMP 4 ya Pak ya. Bangga dengan mendongkrak kemauan berliterasi lah ya. Iya, ini berliterasi Pak ya. Dalam hal ini kita sangat-sangat apresiasi dengan program sekolah ya. Nah kalau pandangan dari Pak
RW nih, ya, sebagai aparat pemerintah tentu juga perlu dukungan dari pihak semua untuk mensukseskan bagaimana proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu dan berkualitas agar kedepannya generasi kita ini supaya lebih bagus. Nah, seperti apa kita tanggapan Bapak? Ya, yang pertama, saya selaku di wilayah ya, Ketua RW 015 Pesona Gading, dengan adanya adanya SMP 4 Cibitung dulu di wilayah kami, karena kami juga ikut berpartisipasi juga dari awal, bisa mengakomodir kondisi atau mungkin warga kami atau putra-putri kami bisa bersekolah di SMP 4. Yang kedua, berkembangnya waktu, SMP 4 menjadi SMP yang mungkin favorit atau mungkin bisa menjadi unggulan dengan program tadi, dengan kurikulum merdeka, dengan gelar karya P5 hari ini ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah kita keliling pun tadi banyak hal yang positif. Artinya kreativitas dari anak siswa di SMP 4 bisa disalurkan. Tadi saya lihat per kelas ada macam-macam kreativitas ya. Artinya disitulah nanti seorang wali kelas atau mungkin dari pihak guru bisa melihat karakter-karakter dari siswa atau mungkin tadi kreativitas apa yang memang ingin ditampilkan dari pelajar itu sendiri. Kita lihat tadi banyak dari ada 4 tema kalau nggak salah tadi, ada kearifan lokal, ada berbangsa dan yang lainnya tadi itu sangat mengakomodir keinginan siswa yang mungkin selama ini masih belum bisa disalurkan seperti itu. Pak, kalau saya tangkap tadi ada bagian-bagian yang harus menjadi perhatian kita, Pak, sebagai orang tua murid juga. Dengan keterbatasan yang dimiliki sekolah ya. Betul. Dalam melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermutu tadi Pak ya. Betul. Tujuannya untuk membangun anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang pintar, cerdas gitu ya. Nah, sekolah ini memiliki sangat keterbatasan. Di antaranya kalau kita lihat, saya berbicara melalui PP 48 dulu Pak ya, bahwa di sana ada kewajiban warga untuk mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Itu undang-undang mengatakan ada peran serta dari orang tua murid ini Pak ya. Nah, seperti apa tanggapan Bapak terhadap kondisi sekolah saat ini kan tanda kutip anggarannya sangat terbukti dengan bangku ruangannya masih perlu kita perhatikan demi kenyamanan buat anak-anak kita belajar. Seperti apa tanggapan Bapak? Dari Pak RW juga dari Pak Komite. Ya mungkin kami menyadari ya dengan kondisi yang terbatas bagaimanapun juga segala sesuatu perlu biaya untuk membenahi sebuah kegiatan. Kami di wilayah ya sering berkoordinasi juga dengan komite, dengan pihak sekolah. Artinya ada peran serta di sini dari orang tua. Tentunya dengan disepakati antara orang tua yang diakomodir oleh komite dengan pihak sekolah bisa membantu kegiatan apa yang diperlukan oleh pihak sekolah. Tentunya tidak terlalu membebankan kepada wali murid atau orang tua murid. Seperti apa kira-kira Pak yang bisa menjadi bagian yang dorongan bantuan yang kita berikan kepada pihak sekolah? Seperti apa kira-kira Pak wujud daripada bantuan tersebut Pak? Kami sebagai komite melihat ada beberapa hal atau beberapa sarana yang memang kurang, seperti di sini pagar pun belum, pagar sekolah ini belum menyatu, artinya masih ada yang bolong. Malah separuh dari sekolah ini tidak berpagar. Jadi perlu perlindungan lah ya? Perlu, itu dibutuhkan sama sekolah. Artinya untuk keamanan dari luar dan dalam sekolah pun harus ada pagar. Kedua, lapangan belum ada. Walaupun kelas ini sudah berdiri, tapi sudah waktunya diperbaharui atau direhab. Terus kursi dan meja pun perlu diperbaharui karena sudah 10 tahun lebih ini dipakai. Oh iya ya, rumah ini ya. Perlu diperbaharui lagi. Ya alhamdulillah ada respon dari pemerintah daerah, tetapi ya kami maklum tidak setuju-tuju terpenuhi. Artinya di situ kita mengambil peran serta orang tua murid berupa sumbangan, bukan pungutan ya, sumbangan artinya
relanya, seikhlasnya orang tua. Kita bikin program-program dulu bahwa kami akan buat pagar, pembangunan itu misalnya pagar, pembangunan pagar, lapangan, penggantian kursi dan meja, nilainya sekian. Nah, kita kumpulkan orang tua murid, kita ungkapkan hal itu. Biasanya sih orang tua murid responnya positif mereka. Nah, ke depan kami akan melanjutkan program itu. Oh yes, bagus. Kelas 7, 8, dan 9 yang baru ya. Kan ada penerimaan murid dari kelas 7. Yang kelas 7 naik ke kelas 8. Itu 7, 8, 9 yang nanti untuk tahun depan. Berarti ada langkah-langkah dan upaya untuk dilakukan oleh pihak komite mendukung sekolah ya. Dalam membantu bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih mendapatkan pelayanan dan menjalankan proses pembelajaran yang benar lah Pak ya. Agar nanti hasil dan capaiannya kita harapkan dengan baik juga Pak ya. Anak pintar berarti kita menginvestasikan ilmu Pak ya. Betul. Kepada anak Pak ya. Yang penting anak-anak itu nyaman belajar. SMP Negeri 4 Cibitung hebat.